Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arida. Bagaimana kabar kalian pada kali ini? Salam sejahtera semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma badu. Selamat bertemu kembali di kelas ini. Baiklah teman-temanku yang menonton, semoga sehat selalu ya. Pada kali ini kita sudah memasuki pelajaran yang keempat, yaitu Alkitabah. Dan yang kita bahas adalah Al-Khalikul Alam atau penciptaan alam semesta. Tapi untuk penjelasannya nanti bukan saya ya yang nyampaikan, tapi kita serahkan kepada Kakanda Rida Ansari. Hehehe. Tidak berlama-lama, langsung saja kita persilahkan kepada Kakanda Rida Ansari untuk menyampaikan presentasinya. Mari kita simak bersama-sama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, keafiatan serta taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat setiap harinya melaksanakan kegiatan, aktivitas dan selalu dapat belajar dan menuntut ilmu dalam setiap harinya. Salawat serta salam tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah telah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan pendidikan. Yang ulun hormati kepada Muallim Haji Hasan M. Ahun selaku beliau sebagai dosen pengampu daripada pengembangan media pengajaran bahasa Arab. Dan saya di sini atas nama Rida Ansari dari perkuliahan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran STIK Raha Amuntai, dan saya dari Prodi PBA atau Prodi Bahasa Arab. Nah, di sini saya memenuhi tugas daripada penaltes yang diberikan daripada Muallim Hasan dari mata kuliah pengembangan media pengajaran bahasa Arab. Nah, baiklah, terima kasih banyak kepada moderator tadi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sebuah materi atau presentasi pada kali ini. Nah, jadi pada kali ini saya akan membahas tentang pembahasan yang keempat, yaitu tentang masalah Alkitabah dengan judul Al-Khaliqul Alam. Dengan judul Al-Khaliqul Alam atau penciptaan alam semesta. Nah, tetapi yang ditujukan pada kali ini kita tentang membahas tentang Alkitabah, atau nanti kita akan bahas apa itu namanya Alkitabah. Nah, jadi baiklah, kita akan lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu pengertian Alkitabah. Nah, pengertian Alkitabah ini, kitabah menurut bahasa Arab adalah suatu kumpulan kata yang tersusun dan teratur. Adapun makna kitabah secara epistemologi adalah kumpulan dari kata yang tersusun dan mengandung arti. Karena kitabah ini tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya kata yang beraturan. Nah, jadi teman-teman sekalian, di dalam bahasa Arab itu ada 4 maharah. Yang pertama ada maharah istima atau kita mendengar. Yang kedua ada maharah kalam atau kita berbicara. Dan yang ketiga itu adalah maharah qiraah atau kita membaca. Dan yang keempat adalah ada maharah Alkitabah, yaitu tentang kita menulis. Nah, jadi makna daripada Alkitabah ini bagaimana tata cara kita menulis. Nah, jadi Alkitabah ini adalah di antara maharah yang empat tadi adalah maharah yang lebih sulit, karena Alkitabah ini sudah mencakup daripada istima, bisa mencakup kalam, dan juga bisa mencakup daripada Alkitabah qiraah. Nah, jadi teman-teman sekalian, bahwa ketika maharah Alkitabah ini adalah maharah yang lebih sulit daripada maharah yang empat tadi. Karena ketika kita ingin melakukan Alkitabah ini atau kita ingin melakukan menulis, maka kita sudah bisa daripada mendengar, sudah terbiasa kita mendengar, sudah terbiasa kita berbicara, dan kita juga sudah terbiasa di dalam membaca. Karena ketika kita ingin melakukan menulis atau kitabah, maka di situ kita ada yang namanya menemui daripada susunan-susunan kata, yang mana harus kita bisa juga dalam mempelajari yang namanya nahwu dan syarat. Nah, itulah diantara yang makanya dikatakan lebih sulit daripada Alkitabah, karena kita harus sesuai dengan susunan-susunan kata. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada langkah-langkah daripada membuat kitabah atau membuat tulisan. Yang pertama
inilah yang harus kita pahami pertama, yaitu adalah memahami kosakata. Jadi sebelum kita membuat daripada tulisan bahasa Arab, maka kita harus yang pertama memahami daripada kosakata daripada bahasa Arab. Nah, jadi pertama-tama kita itu harus banyak punya kosakata, sehingga ketika kita banyak memiliki kosakata, maka kita akan bisa membuat yang namanya sebuah kalimat. Nah, langkah yang kedua itu kita menyusun kosakata tadi menjadi kalimat. Nah, jadi setelah kita dapat hafal banyak kosakata, maka kita buat menjadi sebuah kalimat. Nah, yang mana kalimat-kalimat ini maka sudah bisa dipaham. Ketika sudah ada kalimat, maka kita kembangkan langkah yang ketiga menjadi paragraf. Nah, jadi dari kosakata menjadi kalimat dan menjadi paragraf. Nah, setelah jadi paragraf, maka kita terjemahkan kalimat tersebut. Nah, dan yang kelima, kita sesuaikan dengan nahwu sharaf. Nah, jadi inilah diantara langkah-langkah membuat kitabah. Jadi ada sedikit kesulitan untuk membuat daripada kitabah atau membuat tulisan daripada bahasa Arab. Nah, jadi kita lanjutkan kepada selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah contoh daripada kitabah. Nah, yang pertama ini ada contohnya, yaitu ada beberapa kosakata. Yang pertama, jadi kita tadi langkah yang pertama adalah kita memahami kosakata. Yang pertama ada fi, yang artinya pada. Yang kedua, maka, yang artinya beserta. Yang ketiga ada al-muslimin, artinya orang-orang muslim. Alladzina, orang-orang. Takallamtu, aku berbicara. Al-masjid, artinya masjid. Jalasu, mereka duduk. Nah, contoh daripada yang kedua, di sini ada kalimat ila, artinya kepada, dan min, yaitu artinya daripada, as-sama, artinya langit, anzala, artinya menurunkan, Allah, artinya juga Allah, alma, artinya air, al-anhar, artinya sungai, dan fatajri, artinya maka mengalir. Nah, jadi setelah kita tahu bagaimana kosakata, maka bisa kita susun sudah menjadi sebuah kalimat. Nah, jadi di sini tadi kan sudah ada setelah kalimat yang kosakata yang kita telah ketahui, maka susun menjadi sebuah kalimat. Contoh yang tadi di sini ada kan, ada fi, ma'a, al-muslimin, alladzina, takallamtu, al-masjid, jalasu. Nah, setelah kita tahu kosakata tadi, maka kita susun menjadi sebuah kalimat. Nah, di sini susunan yang benar, takallamtu ma'al muslimina alladzina jalasu fil masjid. Nah, jadi ini adalah susunan yang benar. Sebelum kita menyusun ini kan sudah menjadi sebuah paragraf. Maka sebelum kita menyusun, maka kita juga tahu bagaimana itu susunan kalimatnya, yaitu dengan cara memakai dengan nahwu sharaf. Nah, jadi di sini kita perlu memahami juga namanya nahwu sharaf. Nah, jadi setelah itu maka kita susunlah menjadi takallamtu ma'al muslimina alladzina jalasu fil masjid. Nah, artinya, dan setelah itu kita artikan, saya berbicara dengan orang-orang muslim yang duduk di masjid. Nah, contoh yang kedua, anzalallahul ma minas sama'i fatajri ilal anhar. Artinya Allah menurunkan air dari langit sehingga mengalir ke sungai-sungai. Nah, jadi begitulah teman-teman. Ketika kita sudah tahu yang namanya kosakata, maka kita bisa susun menjadi sebuah kalimat, dan setelah itu bisa kita susun menjadi sebuah paragraf, kita kembangkan menjadi paragraf, dan setelah itu kita bisa terjemahkan atau kita tahu daripada arti-artinya, dan setelah itu ketika kita ingin menyusun daripada kalimat tersebut menjadikan menjadi sebuah paragraf, maka disitulah kita menggunakan yang namanya nahwu dan sharaf. Nah, oke, kita lanjut next. Nah, di sini ada contoh alkitabah yang lain. Contohnya sama seperti tadi saja, yaitu ada kalimat-kalimat, setelah itu kita susun. Nah, di sini bisa dibaca teman-teman, yang sudah susunan yang benarnya itu ada manafi'ul ma kasiratun minha annahu lisyurbi wal ghusli, artinya banyak manfaat air seperti untuk minum dan mencuci. Dhahabatil mizan alladzani yarkibani sayyaratil ujrah, artinya kedua siswa itu pergi mereka menaiki taksi. Dan yang ketiga, ja'al mudarrisuna alladzina yudarrisuna al-lughatal arabiyyah, artinya para guru telah datang dan mereka mengajarkan bahasa Arab. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kembali bagaimana penyusunan kata-kata, penyusunan kalimat tersebut. Nah, baiklah, di sini ada latihan untuk para teman-teman sekalian. Ada latihan yang pertama, yaitu susunlah kalimat di bawah ini dengan benar. Nah, di sini ada 5 soal yang mungkin kalian, para teman-teman, untuk melatih bagaimana menyusun daripada kalimat tersebut. Oke, kita lanjut saja. Nah, pembahasan yang kedua, kita membuat teks Indonesia ke bahasa Arab. Nah, jadi yang pertama di sini ada contoh daripada
cara kita membuat teks Indonesia ke bahasa Arab. Nah, contohnya tadi yang pertama kan kita harus tahu yang bagaimana kosakata, artinya daripada bahasa Arab apa itu terjemahnya, dan daripada terjemah daripada Indonesia apa itu Arabnya. Nah, di sini contoh yang pertama, para petani menyiram sawah mereka dengan air sungai. Maka bahasa Arabnya yasqal muzari'una huqulahum bima'in nahri. Nah, itu daripada bahasa Arabnya. Dan contoh yang kedua, air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan kita tahu air itu kosakatanya atau bahasa Arabnya alma. Dan sangat itu jiddan, bermanfaat itu mufid. Kehidupan artinya hayat, dan manusia itu al-insan. Maka jadilah bahasa Arab daripada kalimat yang sudah tersusun, al-ma'u mufidun jiddan li hayatil insan. Nah, jadi begitulah teman-teman. Oke, kita lanjut. Dan ini ada latihan untuk kalian juga. Ubahlah teks bahasa Indonesia ini ke bahasa Arab. Nah, di sini ada 3 soal yang mungkin kalian daripada teman-teman sekalian untuk mencoba daripada latihan dan mencoba daripada ini bahasa Indonesia dibuat menjadi bahasa Arab. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pembahasan yang ketiga, kita membuat paragraf dari sebuah gambar. Nah, di sini ketika kita bah ini, maka kita harus bisa mengarang. Nah, jadi di sini kita diperintahkan untuk membuat paragraf atau mengarang sebuah karangan yang kita hanya melihat daripada sebuah gambar. Oke, lanjut. Di sini saya berikan contoh bagaimana cara membuatnya. Nah, di sini ada sebuah tulisan yang sudah saya buat daripada sebuah gambar. Nah, di sini bahasa Arabnya contoh daripada paragraf dari sebuah gambar ini. Contohnya, fi hadhihi surah nara nahran 'aridan yaltafu hawla al-jibali al-khadra mimma yushakkilu munzaran tabi'iyyan khallaban يوجد النهر في مناطق مخفضة على الأرض حيث يتدفق الماء ببطن نهر البحر ببطن نهر البحر أو بحيرة. هذا النهر يعتبر مصدرا مهما للمياه ويعطي الحياة للنباتات والحيوانات المحيطة به. Nah, artinya ini adalah menjadi sebuah paragraf sudah. Terjemahan dalam gambar ini kita melihat sebuah sungai yang indah mengalir di antara pegunungan hijau, membentuk pemandangan alam yang menakjubkan. Sungai ini berada di daerah pedesaan di mana air yang jernih berpadu dengan alam yang tenang, menjadikannya tempat yang ideal untuk bersantai dan relaksasi. Nah, di sini sudah saya contohkan daripada sebuah pemandangan tadi kita buat menjadi sebuah paragraf dan kita mengarang menjadi sebuah paragraf. Nah, contoh yang kedua yaitu di sini tentang gambar yang kedua, ada bahasa Arabnya itu تظهر هذه صورة النظام الشمسي مع الشمس في المركز حيث تدور حولها الكواكب المختلفة مثل الأرض والمرخي المشتري. الشمس تقع في منتصف الصورة وتبعث ضوءها وحرارتها إلى الكواكب مما يمكن الأرض من دعم الحياة. القمر الذي يدور حول الأرض يعكس ضوء الشمس ويساعد في تنظيم المد والجزر. Terjemahannya artinya gambar ini menunjukkan tata surya dengan matahari di pusat, di mana berbagai planet seperti Bumi, Mars, dan Jupiter mengorbit mengelilinginya. Matahari terletak di tengah gambar dan memancarkan cahayanya serta panas ke planet-planet, memungkinkan Bumi untuk mendukung kehidupan. Bulan yang mengorbit mengelilingi Bumi memantulkan cahaya matahari dan membantu mengatur pasang surut. Nah, jadi di sini ada di antara contoh juga daripada sebuah paragraf yang menunjukkan dari kita membuat daripada sebuah gambar tadi. Nah, jadi minta maaf kalau tadi ada atau kesalahan-kesalahan ketika saya membaca. Mohon maaf juga karena saya juga masih dalam belajar. Nah, baiklah, kita teruskan untuk selanjutnya. Nah, di sini ada kepada teman-teman sekalian ada latihan yang ketiga yaitu membuat paragraf dan menjawab pertanyaan. Nah, di sini ada dua gambaran yang seperti tadi, tetapi buatlah kepada teman-teman jika ingin belajar maka buatlah menjadi sebuah paragraf. Maka di sini kita akan melatih kita untuk daripada yang namanya al-kitabah atau bagaimana kita menulis daripada bahasa Arab tadi. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan ketika kita menulis paragraf, dan di sini ada pertanyaan madza tanzuru fi surah, apa yang kalian lihat pada gambar ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, aina syams, di mana matahari. Kemudian, madza taf'alu syamsu wal qamaril ardi, apa yang diperbuat oleh matahari dan bulan untuk bumi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Maka ketika kita membuat paragraf tadi, maka kita bisa menyesuaikan daripada pertanyaan-pertanyaan itu. Dan gambar yang kedua itu, madza tanzuru fi surah, apa yang engkau lihat pada gambar ini.
Bagaimana cara kita untuk melihat apa yang kita lihat di gambar ini, maka kita buat menjadi sebuah paragraf. Kemudian madza yujadu fil ard, apa yang didapat di bumi. Kemudian aina nah, di mana sungai. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan tadi, maka kita buat menjadi sebuah paragraf. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk kali ini maka ini saja yang dapat saya sampaikan. Nah, terima kasih banyak kepada semuanya yang telah menonton, dan terima kasih banyak atas semuanya yang telah mendukung, dan juga saya banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridha atas semua kekurangan, kekhilafan, dan kekurangan kesempurnaannya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kada ingat kakawananlah subscribe, like, share, dan komen ala kadarnya. Hehehehe, barlaan berataan, terima kasih sudah menonton.